Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Geografis dengan judul Visualisasi Persebaran Objek Wisata di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Rifki Ananda dengan NIM 20.0153.0087 selaku koordinator. Selanjutnya ada Regina Elsa dengan NIM 20.0153.0065. Selanjutnya Noviani Purwaning dengan NIM 20.0153.0080. Selanjutnya Lailatul Fadilah dengan NIM 20.0153.0081. Selanjutnya Nur Afina Jiana dengan NIM 20.0153.0084. Selanjutnya Cherry Lista Indriani dengan NIM 20.0153.0085. Yang terakhir Trisa Nur Aulia dengan NIM 20.0153.0088. Nah, yang pertama topik dan objek. Topiknya yaitu visualisasi persebaran objek wisata. Objeknya yaitu lokasi Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya ada FGD kedua yaitu usulan bentuk geografis atau peta dari persebaran objek wisata di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Nah, selanjutnya enterprise rules ada 4. Nah, yang pertama yaitu setiap peta kecamatan Kledung akan dipresentasikan dengan menggunakan geometri poligon. Yang kedua, di dalam Kecamatan Kledung terdapat beberapa objek wisata. Yang ketiga, di dalam objek wisata dapat memiliki beberapa jenis fasilitas. Yang keempat, setiap persebaran objek wisata akan dipresentasikan menggunakan geometri point. Nah, selanjutnya ada data absolut yang berisikan nama, terus latitude atau garis lintang, dan longitude atau garis bujur. Nah, yang pertama ada Kledung Pas dengan latitude negatif 7,342, longitude 110,30. Selanjutnya Embung Kledung, latitude negatif 7,333, longitude 110,31. Selanjutnya Taman Wisata Alam Posong, latitude negatif 7,317, longitude 110,23. Selanjutnya Wisata Sedadap, latitude negatif 7,312, longitude 110,21. Sekedang Pas negatif 7,351, longitude 110,67. Selanjutnya ada Puncak Botorono, latitude negatif 7,317, longitude 110,62. Wisata Alam Bukit Botorono, latitude negatif 7,319, longitude 110,60. Selanjutnya Monumen Meteorit Wonotirto, latitude negatif 7,318, longitude 110,89. Selanjutnya Jembatan Sigandul, latitude negatif 7,322, longitude 110,46. Yang terakhir Kledung Park, latitude negatif 7,333, longitude 110,37. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rifki Ananda di FGD 2, yaitu data relatif. Yang pertama Kledung Pas, Embung Kledung, Taman Wisata Alam Posong, Wisata Sedadap, Sedekang Pas, Puncak Botorono, Wisata Alam Bukit Botorono, Monumen Meteorit Wonotirto, Jembatan Sigandul, dan Kledung Park, yaitu terletak di Kecamatan Kledung. Selanjutnya, diagram subsistem bisa dilihat data untuk input dan output data. Diagram subsistem sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke FGD 3,
tabel hasil perolehan data proyek studi kelayakan. Data yang dibutuhkan atau jenis data. Yang pertama, Kledung Pas, latitude-nya min 7.342, longitude-nya 110.030. Yang kedua, Embung Kledung, latitude-nya min 7.333, longitude-nya 110.031. Yang ketiga, Taman Wisata Alam Posong, latitude-nya min 7.317, longitude-nya 110.023. Yang keempat, Wisata Sedadap, latitude-nya min 7.312, longitude-nya 110.021. Yang kelima, Sedekang Pas, latitude-nya min 7.351, longitude-nya 110.067. Yang keenam, Puncak Botorono, latitude-nya min 7.317, longitude-nya 110.062. Yang ketujuh, Wisata Alam Bukit Botorono, latitude-nya min 7.319, longitude-nya 110.060. Monumen Meteoroid Wonotirto, latitude-nya min 7.308, longitude-nya 110.089. Yang ke-9, Jembatan Sigandul, yaitu latitude-nya min 7.322, longitude-nya 110.046. Yang terakhir, Kledung Park, yaitu latitude-nya memiliki min 7.333, longitude-nya 110.037. Data relatifnya terletak di Kecamatan Kledung. Untuk perolehan data, yaitu nama data perolehan memperoleh daftar objek wisata yang ada di Kecamatan Kledung. Metode atau teknik atau alat menggunakan Google Maps dengan cara 1. Mencari daftar objek wisata yang berada di Kecamatan Kledung. 2. Mencari longitude dan latitude dari daftar objek wisata. Kegiatannya yaitu membuat dataset dari data yang diperoleh menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu tabel hasil perolehan software atau hardware proyek studi kelayakan. Yang pertama, nama software atau hardware-nya ARCmap, itu menggunakan software. Kegunaan software-nya untuk membuat peta digital. Metodenya input, mengatur, membagi, menyimpan. Dengan cara 1. Buka Windows, ketikkan ARCGIS, selanjutnya ARCmaps. Yang kedua, memasukkan peta yang akan digunakan melalui ArcCatalog atau AddData. 3. Pilih lokasi gambar atau peta yang akan digunakan. 4. Tarik ke layar. 5. Membuat save file dengan cara pilih ArcCatalog, pilih lokasi penyimpanan, buka folder, klik kanan, lalu New dan Save File. Yang keenam, tarik save file yang telah dibuat ke layar. Yang ketujuh, untuk memulai digitasi, pilih editor lalu Start Editing. Yang ke-8, edit peta sesuai yang diinginkan lalu klik Save. Kegiatannya yaitu melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan pada kolom cara. Yang kedua, Microsoft Excel, yaitu untuk merekap data survei. Metode yang digunakan input data, update data, dan hapus data. Dengan cara mengambil data objek wisata pada website yang sudah tersedia. Kegiatannya membuat daftar lokasi objek wisata lalu disimpan. Yang ketiga, laptop, yaitu perangkat untuk memudahkan kita membuat proyek tersebut. Di sini saya akan menjelaskan FGD 4, yaitu Database Planning, Design, dan juga Construction. Selanjutnya ada diagram subsystem yang terdiri dari 3 langkah, yaitu input, data management, data manipulation and analysis, kemudian output. Di input kita akan memasukkan peta topografi, kemudian tabel data atribut, kemudian 2 data digital. Kemudian di output akan langsung ke data management, yaitu storage, retrieval, processing. Kemudian
ke data manipulation dan analisis yang akan hasil menjadi output. Jika di data manajemen tidak berhasil, maka ke data manajemen lagi. Lanjut, jika berhasil ke output, di output ada peta digital, tabel, kemudian data digital dan juga informasi digital. Lanjut adalah merancang ER diagram spasial SIG. Di sini ada kecamatan yang berisi desa, kemudian memiliki objek wisata. Di kecamatan juga ada poliline yang memiliki batas kecamatan dan non-spasial. Kemudian di desa polikin memiliki desa namun non-spasial. Kemudian di objek wisata polikin memiliki informasi objek wisata, nama objek wisata non-spasial dan nama objek wisata poin. Kemudian adalah merancang skeleton tabel. Yang pertama adalah daftar wisata yang dari ID wisata, nama wisata, gambar wisata. Kemudian di fasilitas ada ID fasilitas, ID wisata, nama fasilitas. Kemudian di informasi wisata ada ID wisata, nama wisata, gambar wisata, informasi wisata, kemudian ada alamat. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya tiket. Di biaya tiket ada ID biaya tiket, kemudian ID wisata, kemudian harga tiket. Di call use ada ID call, nama, email, kemudian komentar. Lanjut adalah merancang kamus data. Yang pertama ada daftar wisata. Di daftar wisata terdiri dari 4 tabel, ada nama file, tipe, dan keterangan. Untuk ID wisata tipenya integer yaitu auto increment dan primary key. Kedua, nama wisata varchar 50 mewakili nama objek wisata. Gambar wisata tipenya varchar, keterangannya adalah mewakili gambar dari objek wisata. Yang kedua ada fasilitas. Di fasilitas ada ID fasilitas, ID wisata, nama fasilitas. Di ID fasilitas integer, keterangannya auto increment dan primary key. Di ID wisata tipenya integer, keterangannya memiliki ID wisata. Nama fasilitas tipenya varchar dengan keterangan mewakili nama fasilitas dari objek wisata. Kemudian yang ketiga adalah informasi wisata. Ada nama file 5 file yaitu ID wisata, tipenya integer, keterangannya auto increment dan primary key. Kemudian nama wisata mewakili nama objek wisata, gambar wisata tipenya varchar mewakili gambar dari objek wisata. Kemudian informasi wisata varchar mewakili informasi dari objek wisata. Kemudian alamat tipenya varchar, keterangannya memiliki alamat wisata. Yang keempat selanjutnya yaitu ada biaya tiket yang terdiri dari nama file, tipe, dan keterangan. Yang berisi ID biaya tiket, ID wisata, dan harga tiket. Di ID biaya tiket sendiri memiliki tipe INT yang berisi keterangan auto increment atau primary key. Terus di ID wisata juga memiliki tipe yang sama seperti ID biaya tiket, yaitu INT dan memiliki keterangan mewakili ID wisata. Dan harga tiket memiliki tipe varchar yang keterangannya mewakili harga tiket masuk wisata. Yang kelima yaitu ada call use. Di dalam call use sendiri berisi mengenai ID call, nama, email, dan komentar. Di ID call ini memiliki tipe INT dan keterangannya sebagai primary key atau auto increment. Terus di nama dan email itu memiliki tipe INT dan varchar dan memiliki keterangan mewakili nama dan email pengunjung. Yang terakhir yaitu ada komentar yang memiliki tipe varchar
yang berisi keterangan mewakili komentar pengunjung. Selanjutnya ada langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database spasial secara global. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan lembar kerja atau project yang berisi terdiri dari klik Start, Window, lalu ke folder ARC-GIS, setelah itu pilih ARC Map. Setelah diklik, maka akan ada dua kemungkinan muncul window, yaitu pilih blank map lalu tentukan tempat penyimpanan di kotak warna kuning, lalu pilih OK. Setelah itu project yang kita inginkan atau pilih cancel jika kita ingin membuat project baru. Yang kedua, menentukan sistem koordinat. Sistem koordinat geografis yaitu sistem koordinat dengan satuan derajat sehingga tidak mengenal zona. Sistem koordinat geografis ini berisi mengenai klik view pada toolbar, lalu ke data frame properties, setelah itu koordinat sistem, lalu ke geographic koordinat sistem, setelah itu ke root dan WGS, lalu OK. Yang ketiga, membuat data zip file. Langkahnya yaitu yang pertama, klik toolbox pada toolbar standar. Yang kedua, kita pilih folder tempat penyimpanan pada window toolbar, lalu klik kanan, terus new, setelah itu save file, lalu pilih jenis data dan isi keterangan zip, lalu OK. Yang keempat yaitu input database map. Langkahnya yaitu yang pertama, klik add data pada toolbar standar, lalu pilih database map yang kita inginkan. Setelah itu kita add data yang sudah kita panggil akan masuk ke dalam program. Yang kelima yaitu ada digitasi on screen. Digitasi on screen langkahnya yang pertama yaitu digitasi diawali dengan menu editor. Lalu yang kedua membuat objek titik atau poin. Yang pertama yaitu kita cari folder yang akan digunakan untuk menyimpan data save titik pada katalog. Yang kedua, klik kanan pada folder tersebut, lalu new, lalu save file. Yang ketiga, atur sesuai dengan sistem proyeksi geografis. Yang keempat, setelah diklik OK, maka akan muncul layar bangunan pada table of content. Yang kelima, mencari koordinat pada layer point, yaitu klik kanan pada kolom tabel atau calculate geometry. Setelah itu membuat save area atau polygon. Setelah itu membuat save file pada katalog. Lanjut yaitu kita ke metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. Yang pertama yaitu ada metode pemanggilan data. Pemanggilan data sendiri memiliki metode untuk melakukan pemanggilan data survei lapangan yang sudah dikumpulkan melalui internet. Yang kedua yaitu generalisasi peta. Generalisasi peta berdasarkan data yang dimiliki dengan memberi warna pada daerah yang termasuk klaster menggunakan geometri poligon. Yang ketiga yaitu manipulasi lembar data. Untuk melakukan proses manipulasi pada lembar peta. Yang keempat yaitu analisis grid cell. Untuk membuat analisis grid cell dengan mencari longitude dan latitude. Yang kelima yaitu ada teknik keluaran, yaitu menampilkan output dari tahap yang telah dikerjakan. Next yaitu ada FGD kelima yaitu Planning and Design for Application. Planning and Design for Application ini memiliki kemampuan spesifik yang ada pada aplikasi pengembangan SIG yang berisi mengenai SRS, nama SRS, jenis kemampuan sistem, penjelasan, dan pengguna. Yang pertama yaitu pencarian objek wisata yang memiliki jenis kemampuan
search atau pencarian yang menjelaskan untuk melakukan pencarian lokasi objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu user. Yang kedua yaitu ada view objek wisata, memiliki jenis kemampuan untuk menampilkan atau view yang menjelaskan menampilkan hasil pencarian lokasi objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu user. Yang ketiga yaitu ada view route objek wisata yang memiliki jenis kemampuan untuk menampilkan dan memiliki penjelasan untuk menampilkan rute hasil pencarian lokasi objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu sama seperti pencarian objek wisata dan view objek wisata. Yang keempat yaitu view informasi objek wisata yang memiliki jenis kemampuan untuk menampilkan. Penjelasannya yaitu untuk menampilkan informasi dari hasil pencarian objek wisata. Penggunaannya yaitu user. Yang kelima yaitu ada view penginapan. View penginapan sendiri memiliki jenis kemampuan sistem untuk menampilkan yang menjelaskan untuk menampilkan penginapan terdekat dari hasil pencarian lokasi objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu user. Keenam yaitu ada view route penginapan yang memiliki jenis kemampuan untuk menampilkan. Penjelasannya yaitu untuk menampilkan rute penginapan terdekat dari hasil pencarian lokasi objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu user. Yang ketujuh yaitu ada view informasi penginapan, yaitu memiliki jenis kemampuan menampilkan yang menjelaskan untuk menampilkan informasi penginapan terdekat dari hasil pencarian objek wisata yang diinginkan. Penggunaannya sendiri yaitu user. Baik, untuk halaman berikutnya ada fungsional sistem. Yang pertama ada admin. Administrator memiliki hak akses penuh atas penambahan, pengubahan, dan menghapus seluruh data yang ada dalam sistem. Yang kedua ada user, menyediakan layanan kepada user yang berguna untuk melihat lokasi objek wisata, informasi objek wisata, dan lain-lain. Untuk halaman selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem pendukung kinerja dan performa pengembangan aplikasi SIG. Kebutuhan non-fungsional tahap ini menspesifikasikan ukuran kuantitatif yang akan dipenuhi oleh sistem, diantaranya keamanan, performansi, ketersediaan, dan aksesibilitas. Untuk performa pengembangan aplikasi sendiri, yang pertama ada aksesibilitas. SIG dapat diakses oleh sebanyak mungkin kalangan. Yang kedua ada keamanan. Pengelolaan sistem hanya dapat diakses oleh administrator yang telah melakukan autentifikasi. Yang ketiga ada performansi. Seberapa besar memori yang dibutuhkan pada perangkat ponsel untuk aplikasi tersebut. Yang keempat ada ketersediaan. Peta digital dari mobile, Google Map, dan tampilan aplikasi sehingga dapat diakses oleh user. Halaman selanjutnya ada desain antarmuka halaman depan. Pada desain halaman depan terdapat halaman menu yang berisi yang pertama ada daftar objek wisata, yang kedua ada informasi objek wisata, yang ketiga ada call us untuk menghubungi tempat objek wisata, dan desainnya ada di sebelah kiri. Untuk halaman berikutnya ada desain antarmuka halaman daftar objek wisata. Pada halaman ini terdapat beberapa pilihan objek wisata. Penggunaan juga dapat melakukan pencarian objek wisata yang dituju menggunakan kolom pencarian. Untuk desainnya ada di sebelah kanan. Untuk halaman berikutnya ada desain antarmuka halaman
Information. Pada halaman information terdapat informasi mengenai objek wisata yang telah dipilih. Untuk desainnya ada di sebelah kiri. Desain arsitektur yang menyambungkan dari database ke internet. Setelah itu bisa langsung ke Google Map dan satelit GPS, dan sampai hasil akhirnya kita bisa menemukan tampilan yang ada pada Android. Kemudian adalah desain personil ahli. Yang pertama ada manajer, kemudian SIG analisis, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ahli geografis dan ahli software SIG. Di manajer itu adalah penentuan keputusan hasil aplikasi pengembangan SIG. Di SIG analisis adalah melakukan survei, membuat peta, dan menganalisis peta. SIG analisis bagi dua, yaitu ahli geografis dan ahli software SIG. Di ahli geografis sendiri melakukan survei data geografis, di ahli software SIG membuat peta dan menganalisis peta. Selanjutnya adalah desain personil ahli. Di struktur ini ada manajer, yaitu penentu keputusan hasil aplikasi pengembangan SIG. Di dalam manajer ada teknisi komputer, yaitu sebagai antarmuka antar pemakai dengan aplikasi, melakukan semua fungsi pengawasan dari kegiatan entry data ke aplikasi, dan juga membuat aplikasi atau program komputer pengelola database. Di dalam teknisi komputer dibagi menjadi tiga, yaitu admin atau operator yang melakukan fungsi operasional, pengawasan, dan kegiatan teknis entry data. Di dalam teknisi komputer juga ada analisis sistem sebagai antarmuka antar pemakai dengan aplikasi. Di dalam analisis sistem ada pemrogram aplikasi, yaitu membuat suatu aplikasi program komputer yang dipakai dalam SIG. Yang terakhir, di dalam teknisi komputer ada administrator basis data, yaitu pengelola database. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari beberapa rangkuman FGD 1 sampai 5 dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.